Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran? Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat bergabung di Aula Majelis Taklim Iwamit On Air, tempat kami bertolabul ilmi setiap hari, Gus niki. Roomnya ya di sini ini. Ini tadi pengen mendengar kesan pesan dari Gus tentang acara kemarin dan sedikit tentang wasiat dari Simbah Yai Sepuh. Kesempatan kami haturkan. Insya Allah masih stay ya jamaah Iwamit ya. Insya Allah masih Masih aman Gus? Aman. Aman apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ngaji sampai mati. Alhamdulillah. Suara saya masih bisa didengarkan? Idhar Gus. Di Kudus sekarang di rumah kami sedang hujan lebat. Khawatirnya suara hujan mengalahkan suara saya. Betul. Yang jelas, terima kasih kami dari Kudus. Saya dengan Abah diberi kesempatan dalam menghadiri acara Iwamit kemarin. Kalau tidak diundang sama Iwamit yang bekerja sama dengan PJINU Taiwan bersilaturahim ke negeri Taiwan, kami hanya akan semoga apa yang para penggiat Iwamit dan PJINU Taiwan lakukan dan selalu ditingkatkan tiap harinya ini, kegiatan ini semoga Allah mencatatnya sebagai min a'malus sholihah yang nanti menjadi di pahala yang akan mengumpulkan kita lagi yaumal qiyamati fil jannah. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Indonesia sudah jam 22:53, berarti sebentar lagi jam 11. Di Taiwan berarti sebentar lagi jam 12 ya. Di malam mingguannya keren. Malam mingguannya bukan ke diskotik, bukan ke mall, tapi ngaji. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Amin. Dan kami pun merasa terbawa ke dalam keistimewaan ini karena dekat dengan orang-orang yang istimewa seperti Bapak Ibu yang tergabung dalam Iwamit ini pasti akan menjadi istimewa juga. Dekat dengan penjual rokok ya nantinya akan bau rokok. Dekat dengan penjual minyak wangi maka otomatis senajan walaupun tidak beli akan tetap kena wangi. Nah, ini istimewa ya, semoga kami juga menjadi manusia istimewa seperti anggota Iwamit yang selalu ngaji dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari yang diinginkan dari kawan-kawan yaitu mengenai salah satu wasiat Simbah Yai Sepuh, berarti dari Mbah Arwani langsung, tentang bagaimana Mbah ingin menjaga hati para santri-santrinya, baik santri putra maupun santri putri, baik santri yang masih berada di pondok ataupun santri yang tidak mukim di pondok. Di Yambu'ul Quran itu tidak ada kata alumni, jadi yang ada santri yang ada di pondok dan santri yang sudah boyong atau tidak ada di pondok lagi. Atau santri-santri yang mungkin memang tidak pernah mondok tapi ngaji lewat
pertemuan-pertemuan, lewat kajian-kajian yang kita jalankan. Kepada semua santri itu memang oleh Simbah untuk menjaga hati, menjaga amal Qur'aniyah ini, ngaji Quran kita, semoga benar-benar menjadi amal yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Salah satu atau yang sering kita kenal di dunia Indonesia namanya musabaqah tilawatil Quran. Apapun bentuknya, entah itu yang berbentuk lomba bacaan atau lomba hafalan. Sampai dalam wasiatnya itu, santri yang melanggar tidak akan diakui sebagai murid beliau dunia akhirat. Itu tertulis dan tertuangkan dalam wasiat yang ditulis langsung oleh beliau, yang biasanya ditempelkan di ijazah, di syahadah, di sertifikat yang diberikan kepada santri-santri yang mondok di Yamul Quran. Tapi ini karena kawan-kawan juga sudah ngaji lewat sanadnya Mbah Arwani, harus kami sampaikan. Karena harapannya kita tetap didaku, kita tetap menjadi murid beliau, ya murid di dunia, ya murid di akhirat. Simbah menjaga hati para santri ini tentu ada dasarnya. Salah satu yang mendasari munculnya wasiat ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang menceritakan tentang keadaan manusia di hari kiamat. Tentu kita tahu bahwa di hari kiamat akan ada peradilan dunia akhirat. Semua yang mungkin kita lakukan di sana akan kita pertanggungjawabkan. Dalam sidang peradilan ini diceritakan dalam hadis tersebut, satu persatu orang akan dipanggil, ditanya kamu ngapain, mengapa, kenapa, dan karena apa engkau lakukan. Yang nantinya yang berhasil dan aman akan masuk surga, yang tidak aman dan ternyata kelakuan amalnya bukan karena Allah, walaupun kelihatannya itu adalah seperti amal soleh, tapi karena dilakukan bukan karena Allah, maka akhirnya tidak masuk surga, tapi diambil oleh penjaga neraka dan dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Salah satu cerita yang muncul dalam hadis itu adalah saat peradilan akhirat itu dipanggillah seseorang. Seseorang ini merasa yakin akan masuk surga karena dia dulu saat di dunia meninggal saat perang. Kemudian ditanya dalam peradilan itu, wahai engkau di dunia telah mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang begitu banyak. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat Allah itu? Jawab orang itu, alhamdulillah, saya mensyukurinya, bahkan saya ikut perang, mengorbankan jiwa dan raga, dan saya mati syahid dalam perang tersebut. Apa jawabannya jana? Oh, bukan, kadzabta, bohong kau. Kamu dulu berperang bukan karena Allah. Innama aradta an yuqal fulanun jari faqad qil. Kamu telah berbohong. Kamu melakukan amal-amal itu. Bahkan engkau ikut perang dan sampai meninggal dalam medan perang. Itu bukan karena engkau melakukan karena Allah, tapi justru kamu melakukan itu biar engkau dianggap sebagai orang pemberani dan engkau biar mendapatkan label, mendapatkan julukan, mendapatkan gelar sebagai pahlawan. Faqil, dan engkau telah mendapatkan gelar pahlawan tersebut. Makanya kemudian fa'amara bi, kemudian hatta ulqiya finnar, kemudian dipanggillah penjaga neraka
untuk menyeretnya, memasukkan ke dalam api neraka. Coba kita lihat. Kelihatannya dia ikut perang. Kelihatannya dia mati syahid. Ternyata bukan mati syahid, tapi mati sangit. Ini kalau orang Jawa paham. Sangit. Tahu sangit ya? Mati kosong. Tapi nggak jadi mati syahid, tapi mati sangit. Orang mungkin menggelarinya pahlawan. Nah, karena dia memang perang bukan karena Allah, tapi ingin dapat gelar pahlawan, maka kata Allah, gelar telah engkau dapat, berarti itu ganjaranmu. Ganjaran di akhirat nggak dapat. Nah, kemudian didatangkan satu orang lagi. Kamu datang sini, masuk ke peradilan. Apa yang kau lakukan di dunia? Wah, apa jawabnya orang ini? Ta'allamtul ilma ya Rabbana wa qara'tul Qur'ana wa 'allamtuhu fika. Gusti, kula teng donya, saya di dunia ngaji terus Gusti, mondok, ngaji ke Pak Kiai, ngaji ke sana kemari menuntut ilmu, thalabul ilmi. Bahkan saya juga belajar Al-Qur'an. Bahkan lagu-lagunya Al-Qur'an. Bahkan saya juga menghafalkan Al-Qur'an. Dan setelah itu saya ajarkan ke kawan-kawan dan handai tolan. Dan itu semua aku lakukan karenamu. Setelah dia menjelaskan itu, apa jawaban? Faqala kadzabta, bohong kamu. Ternyata dia dianggap pembohong. Kadzabta, kamu berbohong. Innama aradta an yuqal fulanun alim, fulanun qari. Fa'amara bihi, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Bohong kamu. Kamu melakukan itu. Engkau ngaji biar nanti engkau disebut sebagai orang alim. Engkau belajar Al-Quran biar engkau disebut sebagai hafidh Al-Quran. Engkau malah ikut-ikutan bahkan engkau sudah disebut sebagai juara, sebagai ahlul Quran, dan engkau telah mendapatkan pujian itu selama di dunia. Maka pahala itu hilang semua, maka engkau tidak punya pahala. Hakmu bukan surga, hakmu adalah masuk neraka. Oh, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Simbah. Ini yang menjadi dasar awal kenapa santri-santri Yambu'ul Quran dilarang untuk mengikuti berbagai perlombaan. Karena apa? Karena biasanya orang yang ikut lomba tujuannya apa? Agar menang, agar disebut sebagai juara, dan juga agar mendapatkan imbalan, agar mendapatkan hadiah. Lah kalau engkau sudah mendapatkan juara dan engkau telah diberi penghargaan sebagai juara, engkau pun telah mendapatkan pahala juaramu dengan mendapatkan hadiahmu, maka imbalanmu telah kau terima di dunia. Di akhirat berarti engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini Mbah Arwani ingin santri-santrinya biar tidak rugi. Sudah capek belajar, kalau sudah bisa diajarkan ke kawan-kawan, tapi ingat jangan sampai menjadikan keinginan duniamu mengalahkan keikhlasanmu dalam mengajarkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Dan ini saya yakin santri-santri yang berada di Iwamit pasti tidak ada yang mau ikut lomba. Ngapain lomba? Alah, waktunya aja untuk ngaji kadang tidak ada. Kadang mau kumpul-kumpul dilarang bosnya. Nah, yang jelas untuk Iwamit aman lah. Pasti ngajinya bukan karena untuk dapat hadiah toh. Pasti untuk menenangkan hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hari-hari biasa berjibaku dengan berbagai kegiatan dunia, entah itu pekerjaan, entah itu tugas-tugas yang lain,
kemudian meluangkan waktu untuk pengajian, untuk tahlilan, untuk ngaji Quran, dan saya yakin itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam belajar, dalam mengajarkan dan mengamalkan, sehingga nanti benar-benar kita berkumpul dengan ahlul Quran yang hakiki, ahlul Quran yang nanti berbahagia, bukan hanya 2 tahun, 200 tahun, 2000 tahun saja, tapi menggapai kebahagiaan yang abadi. Amin. Allahumma amin. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Sudah jam 11 lebih. Semoga ini menjadi pengantar tidur. Bisa tidur dengan aman, nyaman, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.